Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Harisma Amalia dari Prodi PGSD kelas 4C dengan NIM 202033138 Universitas Muria Kudus. Di video kali ini saya akan merangkum mata kuliah konsep dasar sumber belajar dan media belajar. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu definisi pembelajaran, sumber belajar, dan media belajar. Maka dari itu, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik, pendidik, dan juga sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Nah, dari definisi tersebut terdapat 3 poin penting dalam suatu proses pembelajaran, yaitu 1. Pendidik, 2. Peserta didik, dan yang ketiga adalah sumber belajar. Kenapa 3 poin tersebut dikatakan saling berkaitan? Karena jika tidak ada satu dari 3 poin tersebut, maka tidak akan dikatakan sebagai proses pembelajaran atau tidak akan terjadi suatu proses pembelajaran. Seperti halnya jika adanya peserta didik dan adanya pendidik tetapi tidak ada sumber belajar, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran. Maka 3 poin tersebut saling berkaitan satu sama lain. Nah, lanjut pada definisi sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, maupun rujukan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mempermudah peserta didik itu mencapai tujuan tertentu atau kompetensi tertentu. Nah, dalam sumber belajar ini terdapat 3 media contoh. Yang 1, media cetak, 2, media non-cetak, yang ketiga ada kegiatan. 1. Media cetak seperti buku, LKS, koran, brosur, dan lain-lain. Kemudian pada media non-cetak ada video, film, maupun radio. Kemudian di media kegiatan ada kegiatan seperti observasi, wawancara, maupun kerja kelompok. Media belajar. Media biasanya diartikan dengan perantara atau pengantar, sehingga media belajar adalah perantara atau pengantar yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa dalam proses belajar dan mengajar untuk menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga fungsi media belajar adalah untuk memperjelas penyajian materi agar murid tidak bosan dan penyampaiannya mudah dipahami. Seperti halnya pada saat guru menjelaskan atau menceritakan suatu kejadian, maka pola pikir anak pastinya berbeda-beda. Maka dari itu, pentingnya adanya media belajar adalah untuk memperjelas penyajian materi yang guru ajarkan atau yang guru ceritakan. Contoh dari media belajar itu sendiri adalah foto atau gambar, video, film, kemudian radio, grafik, sketsa, dan lain-lain. Nah, berikut di antara media belajar yang sudah pernah saya buat, seperti flipbook, aplikasi pembelajaran, kemudian aplikasi Potakun, video pembelajaran YouTube, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan sumber belajar dan media belajar adalah sumber belajar adalah bahan, sedangkan media belajar adalah alat atau perantara untuk kita belajar. Kemudian manfaat dari media pembelajaran, 1. Dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat termotivasi dalam proses pembelajaran. Kedua, agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran tersebut karena terdapat media atau alat pembelajaran sehingga dapat menarik perhatian siswa. Kemudian pastinya materi yang pendidik sampaikan akan mudah dipahami oleh siswa. Pesan dan kesan saya pada saat mengikuti pembelajaran kali ini, kesan saya suka dengan metode pembelajaran yang Bapak dosen gunakan, yaitu menggunakan video YouTube yang bisa diakses oleh mahasiswa di kemudian hari. Pesan saya, semoga ilmu yang Bapak dosen berikan dapat bermanfaat bagi saya maupun mahasiswa lainnya, dan semoga Bapak dosen juga tetap bisa kreatif dalam merancang dan juga menyampaikan materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih, sekian video pembelajaran kali ini, and see you next video.